Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Arga Fadilah. Saya dari kelas 3C, NPM saya 65206011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan gambar bestek bangunan 3 lantai untuk menyelesaikan tugas 2 mata kuliah struktur bangunan yang diberikan oleh dosen kami. Untuk gambar bestek yang akan saya bahas yaitu bangunan kos 3 lantai. Untuk spesifikasi bangunan tersebut, yang pertama, luas bangunan lantai 1 236,28 meter persegi. Lalu untuk luas lantai bangunan yang kedua yaitu 273,51. Berikut juga dengan lantai yang ketiga. Maaf untuk luas bangunan ini saya lupa mencantumkan luas lantai ketiga. Luas bangunannya juga sama dengan lantai kedua. Lalu berikutnya, nomor 3, jumlah ruangan atau tata guna lahan pada bangunan tersebut. Untuk yang pertama, lantai 1. Lantai 1 itu untuk tempat parkir kendaraan. Lalu untuk lantai 2 dan 3, yaitu untuk kamar yang sudah disediakan pada bangunan tersebut. Untuk jumlah kamarnya yaitu 17 kamar. Yang ketiga, pondasi. Pada bangunan tersebut memiliki pondasi batu kali dan pondasi footplat. Untuk detailnya nanti saya jelaskan pada gambar detail pada pondasi tersebut. Lalu yang keempat, ukuran seluf. Pada bangunan tersebut memiliki ukuran seluf 20 kali 30. Berikutnya nomor 5. Pada bangunan tersebut juga untuk bagian dindingnya itu menggunakan batu bata. Yang keenam, ukuran kolom. Ukuran kolom pada bangunan tersebut yaitu untuk ada 2 jenis kolom pada bangunan tersebut. Untuk yang pertama yaitu kolom 1 dengan ukuran 30 kali 30, lalu untuk kolom kedua 15 kali 15. Nomor 7 untuk berikutnya, ukuran balok. Pada bangunan tersebut juga ada 2 jenis balok seperti kolom yang di atas. Untuk balok yang pertama yaitu balok induk. Balok induk memiliki ukuran 25 kali 40 pada bangunan tersebut. Lalu untuk balok berikutnya, balok anak. Pada balok anak juga memiliki ukuran 20 kali 30. Berikutnya nomor 8. Untuk nomor 8 ini ukuran ring balok. Untuk ring balok pada bangunan tersebut memiliki ukuran 15 kali 20. Untuk nomor 9, lantai keramik 40 kali 40 warna putih polos. Nomor 10, untuk kusen pada bangunan tersebut memiliki jenis kusen yaitu menggunakan aluminium. Berikutnya nomor 11. Pada bangunan tersebut pada bagian atap menggunakan rangka atap yaitu kuda-kuda baja ringan dengan bendangan 3,5 meter. Berikutnya yang akhir. Nomor 12. Pada atap itu tersebut menggunakan jenis atap yaitu genteng metal berpasir. Berikut beberapa rangkuman yang sudah saya peroleh dari gambar tersebut, lalu saya jelaskan di sini untuk spesifikasi bangunan tersebut. Berikutnya, untuk menjelaskan gambar bestek, mari kita bisa melihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, dena lantai 1. Dena lantai 1 untuk menjelaskan tentang tata guna lahan pada lantai 1 tersebut. Seperti kalian bisa dilihat pada gambar tersebut memiliki tata guna lahan yaitu untuk yang pertama kamar mandi, dapur, tempat parkir. Di sini juga ada tangga, lalu ada kantor, ada apa. Untuk berikutnya lantai 2. Untuk lantai 2 juga menjelaskan untuk tata guna lahan kamar. Yang seperti kalian lihat pada gambar tersebut, kalian bisa melihat bahwa di depan maksud saya untuk gambar lantai 2 ini menjelaskan tentang keadaan di lantai 2 dan menjelaskan tentang jumlah kamar. Untuk lantai 3 juga sama dengan lantai kedua. Lalu berikut juga menjelaskan tentang ukuran-ukuran pada ruang-ruangan tersebut. Berikutnya tampak pada bangunan tersebut. Untuk yang saya tampilkan ini itu tampak depan. Untuk berikutnya tampak samping. Tampak samping pun
juga harus dijelaskan ketika kita merencanakan suatu bangunan. Untuk tinggi-tingginya bisa kita lihat di potongan berikut ini. Untuk yang pertama, potongan AA. Potongan AA menjelaskan tentang struktur-struktur bangunan yang ada pada bangunan tersebut. Contoh, untuk kita melihat dari gambar tersebut, kita melihat sebuah pondasi footplat. Di sini juga kita melihat lagi ada pondasi batu kali. Ke atas lagi ada slope. Ke atas lagi juga ada beberapa struktur-struktur bangunan yang dapat kita lihat. Pada potongan tersebut juga kita bisa melihat keterangan-keterangan pada gambar tersebut nih, ada yang menjelaskan tentang keramik, ada yang menjelaskan tentang plat beton, fondasi footplat, fondasi batu kali, dan lain-lainnya. Lalu ukuran-ukuran tinggi juga dijelaskan pada potongan tersebut. Potongan BB juga sama, menjelaskan tentang apa yang dijelaskan tentang potongan AA. Mungkin ada beberapa yang perbedaan dari gambar tersebut. Berikutnya potongan CC. Di potongan CC juga sama menjelaskan tentang apa yang tadi disampaikan di potongan AA. Cuman ini beda untuk potongannya. Kalau yang di sana tuh agak rapat, kalau yang di sini tuh agak memanjang gitu. Di sini juga menjelaskan tentang kayak pondasi, ukuran juga, keterangan juga dijelaskan di sini. Berikut juga sama, potongan DD. Potongan DD juga menjelaskan tentang potongan yang sekiranya sudah ditentukan pada garis potong pada denah. Berikut denah footplat. Denah footplat untuk menjelaskan tata letak penempatan footplat yang akan dilaksanakan di lapangan. Berikut juga ya jenis-jenisnya juga dijelaskan. Di situ juga ada keterangan FP1, FP2, FP itu footplat jenis 1, jenis 2, dan berikutnya yang ada pada gambar tersebut. Berikut detail footplat yang tadi sudah kalian lihat pada denah footplat. Untuk FP1 di sini itu menjelaskan ukuran-ukurannya. Lalu jenisnya apa saja, tulangannya di sini juga dijelaskan. Kalian juga bisa lihat jenis tulangan apa aja, jenis-jenisnya, lalu ukurannya apa aja, kalian bisa dilihat. Untuk sebelahnya juga sama jenisnya, pondasi footplat, cuman dia agak beda sama yang di sebelahnya. Berikutnya juga sama, pondasi footplat FP3 yang tadi dilihat pada denah footplat yang sudah pertama tadi kita melihat bareng-bareng. Berikutnya juga sama lagi jenis FP4. Untuk yang FP1, FP2, FP3 itu jenis-jenis footplatnya yang sudah direncanakan pada gambar tersebut. Berikut juga sama. Lalu di sini juga ada denah pondasi batu kali. Di sini juga menjelaskan apa saja yang akan menggunakan pondasi batu kali. Berikut bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Kalian bisa melihatnya mana yang menggunakan pondasi batu kali dan mana yang tidak. Lalu di sebelahnya juga ada detail-detailnya. Detail-detailnya juga kalian bisa lihat nih, kayak ini pasir uruk, anstampeng, batu kali, tanah uruk, dan lain-lainnya. Kalian bisa melihat pada detail-detail tersebut. Berikut ada denah slope. Denah slope juga sama, menjelaskan tentang untuk peletakan slope yang akan diletakkan di lapangan. Lalu juga di sini menjelaskan ukurannya, lalu tulangan apa saja yang digunakan, ukurannya apa aja gitu. Berikut denah kolom lantai 1. Kalian bisa melihat sama kayak tadi yang sudah kalian lihat pada pondasi footplat, pondasi batu kali, terus lagi slope-nya juga kalian bisa melihat lah. Di sini juga ada keterangan K1, K2 dan macam-macam lainnya. Di sini juga kalian bisa lihat. Lalu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pada bangunan ini menggunakan dua jenis kolom, yaitu yang kolom 1 dengan ukuran 30-30 dan yang kolom kedua menggunakan ukuran 15x15. Nah, ini juga sama, lantai
juga ada peletakannya di sini dijelaskan, lalu ukuran-ukurannya apa aja ada dijelaskan. Ini juga sama seperti lantai 1, menggunakan 2 jenis kolom yang sama ukurannya. Berikutnya lagi ada Dina balok. Juga sama untuk menjelaskan tata letak balok ini untuk di lapangan tuh peletakannya bagaimana. Kalian bisa melihatnya pada gambar tersebut. Berikutnya ada ring balok. Ring balok juga sama seperti tadi apa yang sudah saya jelaskan. Berikut ada penggunaan denah landai. Kalian bisa melihat pada gambar tersebut mana yang menggunakan landai dan mana yang tidak menggunakan landai. Seperti contohnya pada gambar nomor 24 ini. Untuk gambar nomor 24 ini kan berhubung untuk penggunaannya untuk parkir. Jadi kemungkinan dia kan menggunakannya kalau nggak di plester kan mungkin dia masih bentuknya kayak tanah gitu. Kemungkinan bisa aja kayak gitu. Tapi untuk pelaksanaannya juga paling biasanya plesteran. Itu mending-mendingnya sih. Berikut ada denah kusen. Denah kusen di sini juga ada kode-kodenya. Ada P1, P2, itu maksudnya kayak jenis kusennya tuh bagaimana gitu. Ini dapat dilihat tuh nanti model-modelnya pada detail kusen. Lalu untuk berikutnya, nah ini detail kusen. Nah ini detail kusen yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini kan ada nih kode-kodenya PJ. Nanti kalian bisa melihat pada di sini denah-denah kusen tersebut mana yang menggunakan PJ dan mana yang menggunakan P1, P2 dan berikutnya J1 atau apapun itu. Kalian nanti bisa melihat pada gambar kerja tersebut atau enggak atau tidak gambar bestek ini. Berikutnya ada denah rangka atap. Denah rangka atap ya sama untuk menjelaskan struktur atap atau tata letak penggunaan jenis kayu atau baja yang nanti digunakan. Ini seperti ini. Berikutnya detail kuda-kuda. Sesuai tadi yang sudah saya sampaikan, bangunan tersebut menggunakan kuda-kuda baja ringan. Lalu dengan bendangan 3,5 meter. Nah, ini kalian bisa dilihat nih detail kuda-kudanya seperti ini. Lalu di sini juga ada keterangannya hubungan genteng metal baja ringan. Lalu keterangan kuda-kuda baja ringan. Dan berikutnya kalian bisa lihat di gambar tersebut nanti. Lalu untuk denah atap juga menjelaskan tambak atasnya ya, kayak bagaimana atapnya gitu. Berikutnya ada denah instalasi listrik. Nah, denah instalasi listrik ini ya untuk menjelaskan pemasangan listriknya itu bagaimana. Kalian bisa melihatnya di sini. Jadi kayak ini cuma sebuah perencanaan lalu diterapkan pada lapangan itu sesuai dengan gambar besar yang sudah ada gitu. Kalian bisa melihatnya di sini. Lalu juga ada keterangannya, biasanya ada jumlah, terus lambang ini artinya apa gitu. Di sini juga kalian nanti bisa dilihat. Berikutnya denah peletakan spiteng. Kalau bangunan-bangunan kan pasti ada yang namanya kamar mandi itu, dan pasti juga ada temannya juga yang namanya spiteng. Nah, spiteng itu untuk penampungan pembuangan limbah-limbah kotoran-kotoran manusia itu di sini. Jadi ini peletakannya tuh di sini kalau bangunan kos 3 lantai ini. Peletakannya di dekatnya kantor. Berikutnya lagi ada detail spiteng. Nah, detail spiteng ya untuk menjelaskan berapa ukurannya, apa saja yang digunakan, bahan-bahan materialnya. Nah, ini bisa dilihat pada denah spiteng tersebut. Berikutnya, ada namanya denah instalasi air kotor. Nah, seperti tadi air kotor berarti kan air yang tercampur dengan
cairan dari manusia atau kotoran manusia. Lalu dari kotoran tersebut dialirkan ke spiteng. Itu kalau misalkan kalau yang spiteng kan biasanya yang dari WC yang ada BAB gitu. Nah, di sini ini aliran-aliran pipanya sudah dijelaskan. Untuk lantai 2 juga sudah dijelaskan. Untuk lantai 3 juga sudah tergambarkan pada gambar bestek yang sudah ada ini. Berikutnya, ada DNA instalasi air bersih. Nah, air bersih itu air yang belum tercampur dengan kotoran manusia, ya seperti buat mandi gitu loh. Nah, kalau kita setelah buat mandi kan itu namanya air kotor, tapi kalau belum tercampur dengan apapun itu, cairan apapun itu atau kotoran-kotoran apapun itu ya air bersih ikutnya sih. Juga sudah dijelaskan aliran-alirannya seperti apa, lalu penggunaan peralonnya, diameter berapa. Di sini juga sudah dijelaskan. Lalu ada yang namanya detail tangga. Kalau lantai 3 misalkan menggunakan lift itu kan, kalau misalkan budgetnya minim kan tidak mungkin menggunakan lift, tapi paling tidaknya ya menggunakan tangga gitu. Ini detail tangganya kayak antret, optretnya berapa gitu, lalu ketinggiannya, lalu besi-besinya apa saja yang digunakan. Di sini juga sudah digambarkan. Kalian nanti bisa melihat juga pada gambar bestek yang sudah ada ini. Berikut ada peletakan CCTV. Apalagi ini kan kos nih. Yang namanya kos kan pasti harus ada yang namanya safety. Maka dari itu untuk untuk keamanan ya paling tidaknya harus ada CCTV jika terjadinya kayak kemalingan atau apapun itu kan sudah terekam. Jadi kalau misalkan hilang kan pasti bisa dilacak ketika sudah terekam pada CCTV tersebut. Berikutnya, DNA plafon. Untuk DNA plafon bisa kalian lihat pada gambar tersebut yang sudah ada pada gambar bestek ini. Berikutnya lagi, ada yang namanya DNA instalasi anti petir. Nah, yang namanya bangunan kan pasti harus ada pengamannya, apalagi bangunan ini tinggi. Kalau listrik, kalau berhubungan dengan petir kan dia pasti mencari yang lebih tinggi yang mana, dan pasti ya yang akan tersambar ya bangunan yang paling tertinggi. Maka dari itu lebih baik antisipasi menggunakan si anti petir tersebut. Nah, ini aliran-alirannya bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Berikutnya ada gambar pagar, model-model pagarnya. Kalian bisa melihat nih pagarnya modelnya bagaimana, ukurannya apa saja, terus besi apa. Nah, untuk bangunan kos ini menggunakan besi hollow ukuran 20 x 20 x 2 mili. Di sini juga sudah ada ukurannya, modelnya juga sudah dijelaskan. Nanti bisa untuk lebih jelasnya kalau semisal kalian atau teman-teman bisa ingin lebih tahu tentang bangunan kos ini, nanti kalian teman-teman bisa meminta gambarnya pada saya. Nanti saya akan kirimkan jika teman-teman meminta gambar kos 3 lantai tersebut untuk referensi teman-teman semua. Terima kasih dari saya. Mungkin jika ada perkataan atau ucapan saya kurang berkenan atau tidak baik, saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar dan masih perlu banyak pengalaman untuk melatih skill public speaking saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan, terutamanya untuk dosen kita. Saya berterima kasih atas waktu dan Ibu untuk melihat video hasil karya saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.